Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di salah satu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berthalabul ilm, kita mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab dari kitab Al-Ajurumiyah, yang tentunya kita harapkan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan fadilah, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah", yang tidaklah ada satu kaum yang dia berkumpul di salah satu di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatadarasunahu fima bainahum, di mana mereka saling mempelajari ilmu di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan pada mereka berupa ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan pada mereka rahmat, wa hafatzhumul malaikah, dan para malaikat akan berkumpul dalam majelis ilmu tersebut, ridwan lima yasna, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain, yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanil fil ma, seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, mereka semua memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka dengan nama-nama yang terbaik. Kita berharap pada Allah mudah-mudahan fadilah ini kita dapatkan dengan kita berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mempelajari salah satu di ilmu agama kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita istiqomah dan kemudahan di dalam thalabul ilmi syar'i. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Biidznillah insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu al-bab as-salis min kitabina hadza. Insyaallah nanti kita akan masuk pada bab ketiga dari kitab kita ini, yaitu adalah mengenal tentang alamatul isim, yang terdapat di halaman ke-17 bismillah, tentang tanda-tanda isim. Alhamdulillah ta'ala fil laqa'il madhi laqad intahaina minal bab tsani. Kita di pertemuan sebelumnya selesai dari bab 2, yaitu adalah mengenal tentang al-kalamu wa ma yatajazza'u bihi, atau boleh dibilang dengan aqsamul kalam, pembagian dari kalam, perkataan. Intinya adalah kalau kita mendapatkan perkataan dalam bahasa Arab, kalimat apapun, baik kalimat biasa atau hadis atau Quran, maka dalam kalimat tersebut terringkas padanya 3 kata, tidak akan keluar darinya, yaitu adalah isim, fiil, dan huruf. Isim itu adalah kata yang mempunyai makna yang tidak terkait dengan waktu, sedangkan fiil ya, kata yang mempunyai makna dan terkait dengan waktu. Ada yang waktunya sekarang, yang akan datang, mudhari, dan ada yang waktunya yang masya Allah jauh sekali Pak, dan ada juga yang masya Allah. Nah, ada juga yang menunjukkan waktu perintah ya, yang akan datang, seperti fiil amr. Alhamdulillah. Isim secara singkatnya adalah kata yang tidak memiliki waktu, berkaitan yang mempunyai makna dan tidak terkait dengan waktu, baik itu menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sampai pada kata sifat dan masdar yang diambil daripada fiilnya.
Terkadang antum dapatkan kata zahabun, artinya pergi, namun tidak ada waktunya. Khurujun, keluar. Karena bentuknya masdar berarti tidak punya waktu. Adapun huruf dia adalah kata yang punya makna tapi dengan melalui selainnya. Kata tidak punya makna dia kecuali kalau bersama dengan selainnya. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada kata berikutnya. Baik, setelah kita membahas tentang pembagian kalam atau dalam ungkapan yang lain yang kita dapatkan dalam kitab-kitab kaidah berbahasa Arab, sering juga dibilang dengan aqsamul kalimah, pembagian dari kata. Setelah kita mengenal pembagian kata atau pembagian kalimat dalam bahasa Arab, penulis akan menyampaikan pada kita tanda-tandanya masing-masing dari isim, fiil dan juga huruf. Karena terkadang kita mungkin tidak tahu ini maknanya apa, begitu ya. Kalau kita tahu maknanya maka mudah. Ini misalnya maktabun, meja, nggak mungkin kata kerja, menunjukkan pada benda mati. Masjidun, madrasatun. Jelas kalau kita tahu maknanya. Bagaimana kalau kita tidak tahu makna dari kata yang kita baca tersebut? Menunjukkan kata kerja yang punya waktu atau memang menunjukkan benda mati. Nah, makanya di sini penulis ingin menyampaikan pada kita tentang tanda-tanda dari masing-masing kata tersebut agar kita mudah untuk mengenalnya. Walaupun kita tidak tahu artinya, kalau kita melihat tanda-tanda dari setiap kata tersebut, maka insya Allah akan mempermudah kita untuk bisa mengetahuinya. Baik ikhwani fillah azanallahu wa yakum jami'an. Coba saya minta antum jawab dulu PR kemarin ya, tamrin. Iqra'il ayatil qur'aniyah al-atiyah summa astakhrij minha salasata asma'. Bacalah ayat-ayat Quran berikut ini, summa kemudian istakhrij. Istakhrij artinya keluarkanlah. Minha darinya, itu dari ayat-ayat tersebut, salasata asma'in 3 isim, wa salasata af'alin 3 fi'il, wa salasata ahrufin dan 3 huruf. Ya. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba isim satu-satu. Antum, mana isim? Rabbun, ahsan. Karena artinya Rabb, pencipta. Kita belum tahu tandanya ya. Ini karena menunjukkan makna pencipta. Rabb yang menguasai, yang memberikan rizki, itu nama Rabb. Sahih, isim. Terus antum Al-Akram. Apa artinya Al-Akram? Kemuliaan. Dia tidak mengandung waktu. Makanya dia isim. Bukan kita bilang karena ada alif lamnya Ustaz. Itu nanti pembahasannya ya. Kemudian Pak Muhari, tafadhol. Al-Qalam. Ahsan, Al-Qalam, Masya Allah. Artinya pena. Pena itu isim, tidak mengandung waktu. Ahsan, Abu. Isim aja. Masih ada ini. Al-Qalam sudah. Al-Insan. Karena artinya manusia. Cukup, udah itu aja isim. Sekarang pindah ke fi'il. Pak Sorib, fi'il. Iqra, ahsan. Apa arti iqra? Bacalah. Ini adalah kata kerja mengandung perintah. Bacalah. Ini menunjukkan iqra adalah fi'il. Ahsan. Syekh Sulaiman jauh. Enggak kelihatan. Iya. Umun norma, coba. Fi'il mana umun norma? Yadhabu. Yadhabu. Apa? Yadhabu. Ya'lamu. Ahsan. Ya'lam ya. Ya'lam. Apa arti ya'lam? Dia berilmu. Iya, dia berilmu atau dia mengetahui. Ya, mengetahui mengandungkan waktu ya, menunjukkan akan waktu. Baik, langsung aja kita masuk ke huruf. Tafadhol, antum huruf. Wa. Apa di wa di sini? Iqra wa rabbuka. Wa di sini bermakna apa? Maknanya? Dan. Wa. Bukan. Iqra wa rabbuka. Bacalah wa rabbukal akram.
dan Rabbmu yang maha mulia. Bukan ini, bukan qasam. Kalau qasam itu cirinya setelahnya majrur, kasrah. Iya, berarti ini wawu berarti dan. Ya. Dan Tuhanmu. Iya. Kemudian antum fadhal huruf fi asan. Fi bi ya, enggak ada fi sini. Bi mana saya bingung mana. Bi asan bil qalam. Apa di bil qalam? Dengan Iya, dengan pena. Asan. Terakhir ada lagi huruf alladzi. Lam, sahih. Lam juga huruf. Saya tanya sama antum, ma di sini alamal insana ma lam ya'lam. Kira-kira itu isim bukan? Isim. Apa huruf bukan? Isim, benar. Karena itu isim mausul ya, bukan huruf dia. Iya, dia bukan huruf dia. Dia isim. Isim dia yang ada di huruf maknya. Bentar ya. Iya. Ma di sana huruf isim bukan huruf. Maaf. Sebentar ya, saya ganti ini. Taib, ada lagi huruf kira-kira di sini? Bukan, ma tadi itu isim dah, dia isim mausul. Iya, bi sahih, bi juga huruf sahih, bi sahih. Allazi, kalau allazi huruf. Bukan, allazi isim. Bukan, allazi itu isim. Baik, ini contohnya ya. Langsung aja untuk lebih jelasnya kita akan melihat tanda-tandanya yang ada pada halaman 17. Alamatul isim. Tafadhal Pak Muhari sekarang gantian ya. Atau Pak Surip yang baca. Pak Muhari ya, silakan. Iqra. Alamatul ismi. Nah. Qala musannifu falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Silakan terjemahkan. Tanda-tanda isim. Berkata musannif, penulis rahimahullah. Kita dulu ya, qala musannif. Musannif berkata, sedangkan isim diketahui. Betul. Sahih, yu'rafu artinya diketahui. Ya, ini adalah fi'il majhul namanya. Yu'raf. Kalau ya'rifu mengetahui, yu'rafu diketahui, dikenal. Itu namanya, ya. Bedakan dengan ya'rifu. Ya'rifu mengetahui, yu'rafu diketahui. Ini namanya fi'il majhul. Terus Pak, isim dikenal atau diketahui dengan khafad, ya, tanwin, dan masuknya alif dan lam. Masuknya huruf khafad. Bukan. Dan huruf-huruf dan khafad. huruf khafad adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, dan kaf, dan lam. Huruf qasam adalah al-wawu, ba, dan ta. Sahih, barakallahu fiik. Saya bacakan kembali, dengarkan. Fal ismu yu'rafu, isim dikenal atau diketahui bi itu apa? Dengan tadi. Dengan khafad. Khafad ini istilah dari kalangan ulama ahlu Kufah. Ya, khafad itu maksudnya majrur di sini. Dengan khafad, dengan tanda majrur. Majrur itu artinya kasrah. Wa tanwin dan tanwin, wa dukhuli alif wal lam, masuknya alif dan lam,
wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat, wa hiya, dia adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya, dan huruf-huruf qasam. Qasam itu ada Pak? Qasam. Sumpah. Huruf-huruf digunakan untuk bersumpah. Wa hiya, dan dia adalah al wawu wal ba'u wat ta. Jadi kalau disimpulkan dari sini, tanda-tanda isim ada berapa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum di sini rahimahullahu taala? Lima, sebutkan. Yang pertama satu. Pertama khafat. Bagus. Khafat itu dua tanwin, betul. Ketiga masuknya alif dan lam. Alif dan lam. Empat. Keempat huruf-huruf khafat. Bagus. Yaitu mim, ila, an, Bagus. Yang kelima. Kemudian yang kelima huruf qasam. Betul, itu dia 5. Kenapa yang khafat tidak dimasukkan pada huruful khafat? Karena isim itu majrur sebabnya bukan karena huruf khafat saja. Ya kan? Ada yang majrur dengan sebab idhofah, mudhof ilaih. Makanya tanda keduanya itu adalah kasroh. Kalau kita lihat ada kata benda majrur, kalau ada kata dalam bahasa Arab majrur, kasroh berarti pastikan itu isim. Walaupun sebelumnya tidak ada huruf khafatnya, mungkin kemasukan wawu sebagai atof dari kata sebelumnya. Yang ketiga, kalau ada huruf jar, pasti setelahnya isim. Itu namanya huruful khafat. Ya Pak. Yang keempat tadi dukhul alif lam, masuknya alif lam. Yang kelima, kalau ada qasam, huruf-huruf qasam yang akan disebutkan penulis ini apa? Wawu, ya dan wawu, ba dan ta, pastikan berarti itu adalah isim. Jadi tandanya ada 5. Sudah banyak ini ada 5. Ya, bisa saja nanti dalam satu isim ada 2 tanda. Bisa cuma 1 tanda. Dan bahkan ada isim yang nggak punya tanda. Nggak sesuai dengan yang disebutkan di sini karena masih ada lagi tanda isim yang tidak disebutkan oleh penulis. Nah, seperti apa? Kita akan lihat penjelasannya langsung yang disarah oleh Syekh siapa di sini kita penting? Syekh Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdhiri ya. Rahimahullah. Beliau menjelaskan pada kita tentang maksud perkataan dari Ibnu Ajurum. Asyarhu. Silakan Pak Muhari lanjut syarah. Asyarhu. 6. Betul. Ahsan. Terjemahkan coba. Syarah, penjelasan. Lamma faragul musannifu. Artinya? Ya, lamma ketika selesai. Betul, faragh itu selesai. Kan dari kata kosong. Maksudnya di sini adalah faragul musannifu. Musannif sebagai fa'ilnya dia dhammah. Ketika penulis selesai min zikri aqsamil kalam, menyebutkan macam-macam dari kalam. Betul, bagus sekali terjemahnya. Setelah penulis selesai dari menyebutkan macam-macam perkataan, zikri itu kan menyebutkan ya, aqsam macam-macam jenis-jenis bagian-bagian dari perkataan. Syara'a fi bayani, fa syara'a fi bayani. Apa arti syara'a di sini? Syara'a di sini maksudnya masuk pada af'alus syuru', mulai, bada'a. Jadi ada ja'ala, syara'a, bada'a. Dikenal masuk pada af'alus syuru'. Teman-temannya kana. Ya, teman-temannya kana. Jadi ada af'alul muqarabah, af'alus syuru'. Artinya diartikan mulai gitu Pak. Syara'a dia fi'il. Kemudian isim syara'anya domir huwa kembali ke musannif. Khobarnya masuk kepada khobar jumlah fi'liyah, masuknya pada khobar syibhul jumlah fi bayani alamati kulli qismin.
Nah, insya Allah nanti ada pembahasannya tentang pembahasan af'alus syuru' namanya. Syara'a ini diartikan dengan dimulai. Ada macam-macamnya. Bada'a, syara'a, ja'al, wa tawfiqa juga sama, artinya memulai. Baik, jadi artikan syara'a fi bayani alamati kulli qismin, penulis mulai gitu ya. Menerangkan, betul? Tanda-tanda setiap bagian. Betul sekali, Masya Allah, sempurna, sangat bagus. Penulis memulai di dalam penjelasan tanda-tanda setiap bagiannya. Qismin, setiap bagian 3 kata tersebut satu-satu. Fabada'a bil ismi, apa artinya Pak? Dimulai dari isim. Betul, penulis memulai dengan isim, tanda isim. Kan bagian-bagiannya dimulai dengan apa? Isim. Wa zakara lahu arba'a alamatin, Dan menyebutkan darinya 5 tanda. bukan 5, arba. Antum ngikutin. Ternyata kalau di sini penulis menyampaikan apa? Dan menyebutkan lahu, untuknya. Lahu itu untuknya. Hu kembali kemana? Ke isimnya. Wa zakara menyebutkan untuknya, isimnya, arba alamatin, 4 tanda. Kok 4 tadi padahal 5 ya? Ya. Kenapa? Karena qasam itu dimasukkan kepada huruful khafat yang menjadikan setelahnya majrur. Itu sebagian menyebutkannya, tapi tidak mengapa antum bilang 5. Karena kan qasam beda kan dengan khafat, tapi fungsinya sama, menjadikan setelahnya apa? Majrur. Ya, makanya ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, labas ya. Boleh di sini 4. Kemudian idza wajadta wahidatan minha, apa artinya? Idza, betul. Jika, idza itu jika atau apabila, wajadta, Apabila engkau mendapatkan salah satu darinya. betul, wajadta. Asalnya dari kata wajada. Tapi di sini kok ada taknya bertasydid. Ya Allah, jadi apa? Idgham. Betul ya? Wajadta. Ya kan? Kalau dalam Al-Qur'an enggak ada tasydid Pak. Daknya sukun, taknya diharokatkan. Yang betul seperti itu, enggak pakai tasydid. Anda pakai tasydid enggak? Pakai kan? Ya, biar mudahkan kita, ini namanya idgham mutamasilain. Ya, dia sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Wajadta, langsung ke ta'nya kita bilang wajadta. Kita wajada. Boleh kalau disebutkan belakangnya? Enggak boleh. Memang harus ke ta. Wajadta. Ini kayak idgham itu dimasukkan, tapi tidak diberikan tasydid, itu yang lebih benar. Ya. Kalau dalam mushaf juga demikian, tidak pakai apa? Tasydid. Wajadta, kita wajada. Apabila engkau mendapatkan, benar tadi kata Pak Muhari, salah satu darinya, hanya kembali ke mana? Iya, 4 tanda tadi, arba alamat, karena dia muannas. Kalau kita mendapatkan salah satu dari 4 tanda tadi, fi kalimatin, Dalam satu kalimat. iya, dalam satu kata, au ra'aita annaha taqbaluha, menerima, takbalu. Menerima tanda itu. Betul, haknya kembali ke tanda. Hak yang pertama, au ra'aita anna, atau engkau melihat, annaha, hanya kembali ke mana yang pertama? Kalimah. Kalau kau melihat bahwasannya kata itu takbaluha, menerima tanda-tanda tadi. Nah, begitu. Jadi haknya hati-hati nih, jangan sampai ketukar. Hak pertama kembali ke kalimahnya, kata. Hak yang kedua kembali ke tanda. Saya ulang lagi. Apabila engkau mendapatkan salah satu darinya, hak yang pertama ini, tanda-tanda tadi dari satu kata, atau kamu melihat bahwasannya kata itu menerima tanda-tanda tadi, arafta annaha ismun. Artinya? Betul. Benar, maka engkau akan tahu bahwasannya dia, hak ini kembali kemana? Kalimah, betul.
bahwasanya kata itu adalah isim. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, ikhwan, kalau ada kata idza itu butuh jawaban. Jadi arafta anna, engkau akan tahu, betul tadi artinya gitu. Karena itu adalah jawabnya. Karena kita nunggu-nungguan, Pak. Apabila engkau membaca Quran, apa jawabannya? Maka bertauslah, isti'adzah minasyaitan. Apabila engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Paham ini? Jadi ada jawabannya. Di sini kan apabila engkau mendapatkan salah satu tanda dari 4 tanda di dalam satu kata, atau engkau melihatnya bahwasanya kata tersebut menerimanya, sempurna gak? Belum. Arafta itu jawabannya, maka engkau akan tahu bahwasanya dia adalah isim. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi dengan mengenal tanda-tanda yang disebutkan oleh penulis Ibnu Ajurum, maka memudahkan kita untuk mengenal ya. Kalau ada tanda-tanda dalam satu kata yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum, maka pastikan kita tahu bahwasanya itu adalah apa? Isim. Apa tanda-tandanya? Ihdaha. Silakan dilanjutkan, baca dulu Pak. Ihdaha al-qawlu wa huwa ibaratun anil kasratil lati yuhdithuhal amil. Nahu bismillahirrahmanirrahim. Fakullun min ismin. Betul, min ismi ya, karena dia diidofahkan ya, hilang tanwinnya. Wallahi warahmani warrahimi asma'un. Li ini. Liwujudil kasrati fi akhiriha. Ya, coba antum terjemahkan bebas dulu deh sebelum saya yang terjemahkan. Silakan. Pertama. Ihdaha, salah satunya. Salah satunya Atau yang pertama boleh ya. Yang pertama huruf ya, khafat. Khafat itu nanti saya jelaskan. Lanjut aja, silakan. Khafat. dia adalah ibarat tanda, Bukan, ibarat satu ungkapan. Dari kasroh Bagus. yang Apa yuhdisuhal amil, yang disebabkan oleh amil. Amil itu apa? disebabkan karena satu amil. Iya, yuhdisu asalnya kita ahdasa yuhdisu, menjadikan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Jadi menjadikan dia kasrah itu adalah apa? Al-amil. Amil itu artinya adalah faktor yang menjadikan dia majrur. Apa faktornya yang menjadikan majrur? Nanti akan dibahas di pembahasan akhir. Tentang apa? Dari penulis tentang apa saja yang menjadikan isim menjadi majrur. Di antaranya huruf jar. Amil itu apa? Faktor amil yang memperkerjakan dia menjadi kasrah. Betul Pak, lanjut. Tahu. Nahu bismillahirrahmanirrahim. Fakulun min, dan setiap dari ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi adalah isim-isim yang Bukan, li itu ada artinya untuk, ada artinya sebab. Karena di sini li wujudil kasrati, karena lam ta'lil namanya Pak. Jadi li itu bisa artinya milik ya. Misal hadzal jawalu lil ustaz, HP ini milik ustaz. Ya, ada artinya darastu lughatal arabiyyah li afhamal Qur'an. Ya, aku belajar bahasa Arab karena untuk memahami Quran. Ini li wujudi, sebab, karena wujudi adanya. karena adanya kasroh di setiap akhirnya. Betul sekali, karena adanya kasroh di setiap akhirnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, dengarkan baik-baik. Yahdaha, salah satunya adalah al-khafdu, khafad. Ya, saya sampaikan pada antum, khafad itu adalah istilah untuk kasroh dari kalangan ulama ahlu Kufah. Ahlu Kufah. Karena dulu mulai di abad kedua, ilmu bahasa Arab itu terfokus pada daerah Basrah dan Kufah. Ada madrasahnya. Di Basrah itu dipimpin sama siapa namanya? Sibawayh. Di Kufah dipimpin oleh ulama yang
terkenal pada saat itu sama di zamannya Sibawayh, yaitu Al-Imam Kisai. Gurunya satu dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Namun kemudian mereka punya istilah-istilah sendiri yang terpecah. Kufah punya istilah sendiri, Basrah punya istilah sendiri. Di daerah Irak. Kufah sama Basrah juga sama, Irak juga sama. Sama beda apa? Daerah. Nah, itu beda daerah. Padahal intinya sama. Itu apa khafat maksudnya? Kasrah. Salah satu dari kasrah. Cuma beda dalam penamaan saja. Khafat itu dari kata khafid, artinya turun ke bawah, rendah. Kan berarti kalau kasrah kan rendah. Kalau jar majrur artinya menarik. Karena asalnya kalau harokat di atas diapain, Mbak? Ditarik ke bawah. Maksudnya sama, cuma apa? Berbeda nama. Jadi antum kalau dapatkan istilah khafat itu maksudnya apa? Kasrah. Jar maksudnya apa? Kasrah. Sama beda apa? Penamaan saja. Kalau ini khafat karena beliau penulis ini Imam Sunhaji, beliau mazhabnya mazhab Kufah dalam ilmu nahwu. Ya, makanya kita akan dapatkan istilah-istilah Kufah. Kalau kita seringnya dengar apa? Antum sering dengar apa? Jar atau khafat? Jar, saya juga seringnya jar. Lebih gampang kasrah. Kalau kasrah baca Quran. Ya, sering kasrah. Jar. Jar majrur. Jar itu hurufnya. Ya, majrur itu tandanya. Jar itu kasrahnya gitu istilahnya. Kalau huruf jar, huruf yang menjadikan setelahnya kasrah gitu. Kalau jarnya sendiri, ya jar menarik kasrah gitu. Salah istilah saja. Ya, khafat. Nah, di sini kata penulis salah satu tandanya adalah khafat wa huwa ibaratun 'anil kasrah. Lihat di sini. Dia adalah satu ungkapan untuk mengungkapkan dari kasrah. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau dibilang kasrah, kita nggak bilang kasrah, enggak langsung. Tapi kita bilang apa? Khafat. Tandanya kasrah. Yang disebabkan oleh apa? Adanya amil. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Fakulun min ismi, lihat kata ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, semuanya adalah apa? Isim. Kenapa? Liwujudil kasrati fi akhiriha. Karena adanya kasrah pada akhir-akhirnya. Jadi kalau antum dapatkan ada kata itu dalam keadaan kasrah, maka pastikan dia adalah apa? Isim. Baik, yang kedua, lanjut. Masya, bagus Pak. Terjemahkan. Yang kedua adalah tanwin. Dia adalah ungkapan dari adalah suatu ungkapan dari doma tanwin, atau kasrah tanwin. Iya, jadi kalau ada doma tanwin, kasrah tanwin, fathah tanwin namanya tanwin. Fathah apa? Domatain, fathatain itu namanya istilahnya apa? Tanwin. Tanwin itu ungkapan untuk menyebutkan kalau ada domah tain, kasrah tain. Itu namanya tanwin. Apa? Dua domah. Boleh. Betul. Domah tain itu kan dari kata domah satu domah, domah tain dua domah. Betul. Dua domah. Betul. Bagus sekali, Bu. Masya Allah. Atau fathah tain atau dua fathah. Karena tanwin itu tandanya apa? Fathahnya ada dua. Kalau kasrah tain berarti dua kas. Masya Allah, bagus sekali. Nahwu, terus nahwu qauli ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala, Apa artinya? Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah pada hari itu
khasyi'atun, dalam keadaan takut. Ya, pada hari kiamat takut semua. Amilatun nasibah, ada seorang yang amilah, beramal, ya. Nasibatun, beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh. Dia beramal banyak amalnya, tapi apa akhirnya? Tasla naran hamiyah, dia masuk tasla, sampai ya, tasla naran hamiyah, namun orang tersebut masuk ke dalam neraka hamiyah. Pernah sahabat baca ayat ini nangis. Kenapa Pak? Karena sebutkan masuk ke neraka ini siapa? Orangnya beramal, nasibah, tidak main-main, bersungguh-sungguh beramalnya, namun masuk ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Karena dia beramal namun tidak terpenuhi syarat diterimanya amal. Bisa jadi dia beramal tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Atau dia beramal ikhlas tapi apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nggak diterima, ya. Tidak terima, akhirnya masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Tusqa min ainin aniyah, dia diberikan minum. Ada saqo, yaski, memberikan minum. Tusqa fi'il majhul, diberikan minum min ainin aniyah, dari mata air aniyah yang mendidih. Nih, makanya sering dibaca oleh Nabi ketika Jumat atau ketika apa? Ketika dalam sholat, karena memang ayat ini mengandung makna tentang keadaan di neraka dan di surga. Baru akhirnya inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Serem itu. Sungguhnya kepada kami kelak kalian akan kembali dan kepada kamilah kalian akan dihisab. Ya. Para sahabat sering nangis kalau membaca ayat ini. Baik, terus fakullun, maka setiap dari wujuhun yaumaidin khasyi'atun amilatun nasibatun naron hamiyatan ainin aniyatin, semuanya adalah isim. bagus. Karena adanya tanwin di setiap akhirnya. Betul sekali. Masya Allah, nih contohnya Pak. Semuanya isim. Wujuhun yaumaidin khasyi'atun. Misalnya atau nggak tahu artinya apa ya, tapi lihat ada dua domatain. Yaumaidin kasrah tain, khasyi'atun domatain, amilatun domatain, nasibatun naron fahtatain. Lengkap ada di sini semuanya. Domatainnya ada, fahtatainnya ada, kasrah tainnya ada. Contohnya ini semuanya ada tanwinnya. Maka kata penulis itu semua adalah isim li wujudi tanwini fi akhiriha. Karena ada apa? Tanwin di akhirnya. Jadi pastikan kalau ada tanwin itu isim, nggak mungkin fiil atau huruf, karena fiil nggak punya tanwin. Baik, lanjut Salisah. Hari ini nggak apa-apa ya, Pak Muhari ya. Ya, silakan Pak Muhari. Ya. Yang ketiga, nggak apa-apa, antum aja dulu. Nanti gantian di pekan berikutnya. Siap-siap yang belum baca. Termasuk nanti umum normal mungkin ya umum. Atau mau ikut aja umum normal. Ikut aja ya, ya barakallahu fiik. Ya, silakan Pak Muhari. As-salisatu duhulul alifi wal lam wa yu'abbaru anhuma bi al. Nahu qalihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fa kullun min ar-rahman wal 'arsy ismani lidukhuli al alaihima. Masya Allah. Tanda yang ketiga, dukhulul alifi wal lam. Apa itu Pak artinya dukhul alif wal lam? Masuknya alif dan lam. Betul, adanya masuknya alif dan lam. Kalau ada alif dan lam berarti isim. Wa yu'abbaru anhuma, apa yu'abbaru anhuma? Diungkapkan dari keduanya. Ini juga betul. Ini ciri-ciri dari fi'il majhul yang diartikan di ya, bukan me, di. Diungkapkan. Tadi kan yu'rafu, dikenal. Ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya huruf mudhari'ahnya dhammah, harokat sebelum akhirnya fathah. Yu'rafu, yu'abbaru. Tadi apa lagi tuh sebelumnya? Saya lupa tadi. Ada ya Bang tadi sebelumnya, saya lupa tadi. Yu'rafu sudah, yu'abbaru. Ciri-cirinya begitu ya. Kalau huruf mudhari'ahnya dhammah, harokat sebelumnya fathah pada fi'il mudhari', maka ini berupa fi'il majhul, diartikan diungkapkan, bukan mengungkapkan.
diungkapkan dari keduanya dengan al. Kenapa disebutkan begini, Pak? Karena ini sama juga khilaf di kalangan ulama nahwu antara Kufah dan Basrah. Kalau ahlu Kufah, bagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jurum di sini? Beliau menyebutkan alif lam itu, al itu dengan alif lam, menyebutkannya alif wal lam. Iya, 2 huruf, alif wal lam, 2 huruf, betul jadinya. Tapi kalau kalangan ahlu Basrah mengatakan al gitu saja. Kenapa? Karena itu kan 2 huruf. Kalau 2 huruf dibaca langsung dua-duanya al, disambung. Sebagaimana kita bilang min, ma sama nun. Kita nggak bilang mim wan nun, huruf jar min kan? Tapi kita bilang apa? Min. Ala, ain dan lam, gitu kan? Kita nggak bilang alin, lam, wal alif. Tapi apa? Ala. Fi, fa dan ya. Kita nggak bilang alfa wa ya. Tapi apa? Fi. Ya makanya kalau dalam Basrah mengatakan al aja langsung. Al. Tapi kalau Kufah mengatakan alif wal lam karena ada alif dan lamnya. Mereka begitu. Dan alif dan lam itu adalah 2 huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyah. Namun salah satunya dia hurufnya adalah hamzah wasal. Kenapa? Karena kalau di tengah kalimat gak dibaca. Betul gak? Wal asri. Kalau wal asri berarti gak ada alifnya kan? Gak dibaca wa al asri. Tapi apa? Wal. Berarti kata dia bukan al itu. Alif dan lam. Tapi kalau di awal dibaca al gitu kan. Itu hanya sebagai apa saya bilang tadi. Khilaf dalam penamaan saja, tidak mempengaruhi akidah kita dan agama kita. Antum boleh pilih alif wal. Semasa bahkan disebutkan dalam satu kisah di riwayat wallahu alam ini riwayatnya saya atau tidak. Sampai Sibawayh meninggal itu karena beliau dulu sebelum meninggalnya sampai kitab beliau namanya Alkitab yang digunakan sebagai orang-orang yang masuk jurusan magister sampai doktoral itu membahas tentang Alkitab. Kitabnya Sibawayh mengandung nahwu dan sharaf yang jurusan bahasa. Yang saya dengar dari ustaz-ustaz yang lulusan S2 S3 di Timur Tengah sana. Alkitab tuh kitabnya sampai belum ditulis muqaddimah. Kenapa? Karena dulu Sibawayh sama Al-Kisai dipertemukan, Pak, di satu forum. Diberikan satu pertanyaan sampai akhirnya nanti ada tentang wahia wa faida hiyahu atau faida hiyaha. Nah itu khilaf di situ. Yang benar yang mana gitu kan? Menurut yang paling rojih itu yang mana gitu, yang paling fasih. Kemudian orang-orang di sana kan yang datang para ahli bahasa semua. Mereka bilang membenarkan perkataannya Imam Kisai. Ternyata yang datang itu kebanyakan dari itunya Kisai dari Kufah, yang dari bahasa sedikit. Akhirnya beliau pulang kan, kayaknya ini yang paling benar. Kita sampai beliau berpikir sampai akhirnya merasa gimana gitu ya. Akhirnya beliau meninggal gara-gara itu. Dari kisahkan dalam kisahnya. Ya, ternyata akhirnya di abad berikutnya para ulama kalau membuat syair itu yang benar, yang paling berojih itu yang benar adalah perkataannya Sibawayh, bukan perkataannya Kisai. Itu karena Pak dibilang ada itu sudah dikompromikan biar yang menang itu Kisai. Sampai sebegitunya. Padahal nggak ada pengaruhnya mau hiya gitu Pak. Ini hanya sebagai apa? Kisahnya, tapi walau alam itu kisahnya riwayatnya saya itu kita. Tapi kalau kita dapatkan di beberapa riwayat kisah-kisah dan juga dalam syair-syair itu ada kisah itu dan memang dibenarkan. Walau alam bissawab. Nah kalau antum kalau berdebat jangan sampai begitu Pak. Nanti antum berdebat sama temannya ini fathah ini domah. Fathah maf'ul bi, ini domah karena mubtada ya diawalkan. Jangan sampai begitu. Ya, kita lihat saja. Kalau memang hujahnya benar, maknanya benar, ya benar. Kalau salah, salah. Baik. Dukhul alif wal lam. Kalau Kufah bilang apa? Alif wal lam. Kalau Basrah bilang apa? Al. Antum pilih yang mana aja boleh. Kemudian nahwu qouli ta'ala, misalnya adalah firman Allah Ta'ala, betul. Betul, istawa bersemayam di atas arsy, tinggi, wartafa'a tinggi di atas langit, di atas arsy-nya. Nah, fakulun minar rahmani wal arsy, dan setiap dari ar-rahmanu wal arsy ya, adalah 2 isim. betul. Karena masuknya al atas keduanya. Betul, karena masuknya atas, masya Allah. Betul, ar-rahman, arsy
Ala dan istawa bukan isim karena nggak ada alif lamnya, tidak tanwin ya. Istawa juga tidak ada apanya, tanwinnya, tidak ada khafadnya dan tidak ada wasfan. Maka yang masuk pada isim hanya Ar-Rahman Ar-Rahash karena dimasuki ya alif lam pada kedua isim tersebut. Baik, ada faedah tambahan buat antum. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam Syarah Ajurumiyah, beliau menyampaikan bahwasannya ada lughatu ahli himyar, bahasanya dari kalangan ahli himyar. Kata beliau, antum dapatkan nanti di hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, sebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah menyampaikan satu riwayat hadis alif lam yang digunakan oleh lughah himyar. Kalau lughah himyar itu alif lam mereka menggunakan alif wa mim. Alif wa mim. Gini tulisannya nih. Salah. Laisam birru asyam mana surat itu di atas di belakang. Jadi antum perhatikan kalau antum mendapat kalau ada baca hadis ini maka tuh jangan kali ya. Saya sangat kasihan mungkin sahih. Gini nih hadisnya. Maaf ya di jauh nggak kelihatan. Ada hadisnya begini. Ini sini ya. Pakai alif dan mim. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi. Hadisnya sahih. Ya, Nabi menyebutkan laisa birru, laisa birru. Berarti ini maksudnya apa? Alif lam. Oleh ahlul himyar, lughahnya himyar, itu mereka alif lamnya pakai am. Laisa birru, maksudnya laisa birru. Asyam, jadi amsiyam. Dengan amsiyam, asyam. Atau laisa minal birru, misalnya ada minnya. Karena ini sebagai isim laisanya, khabarin tarbuka. Laisa minal birri, minal birri ya, minal birri. Amsiyam pim sakari, pim sakari itu ya nanti lewat ya pim sakari. Maksudnya apa? Bacanya gimana maksudnya? Laisa minal birri asyamu fis sakari. Am di sini, hamzah wasal dan mim di sini itu adalah diungkapkan sebagai pengganti al oleh lughahnya ahli himyar. Lughahnya apa? Himyar, kabilah himyar. Daerah Yaman. Nah, tapi bagaimana yang sebutkan yang paling fasih itu bahasanya bahasa Ahlul Quraisy. Makanya Al-Quran ditulis dengan bahasanya Quraisy. Quraisy itu yang lebih fasih. Tapi kadang menggunakan am, berarti kalau pakai am ini logonya Ahlul Dunia. Dia harus belajar dengan am. Dan ini pakai am. Nabi SAW menyebutkan dengan seperti ini. Tujuannya kita menyatakan berbeda. Karena beliau pakai ini, karena pakai dua ini. Makanya dulu Al-Quran disebutkan dengan sab'atu ahrufin, dengan 7 huruf berdasarkan dialeknya apa? Namun kemudian dijadikan 1 ya. Jadilah dengan satu huruf. Dalam hadis yang sahih. Tapi dalam tulisan Al-Quran yang aman juga ya? Nggak ada kan? Saya bilang kalau sampai sekarang masih ada, pasti akan jadi pertentangan. Apa namanya khilaf? Orang akan berbangga-bangga dengan dirinya sendiri. Maka terjadi pada zaman siapa? Zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mungkin bacaan mereka aja ya sendiri. Mungkin yang kan ya.
Iya, gohmiah gitu. Sama-sama. Kan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Kemudian beliau apa? Mengumpulkan para ahli Qur'an. Biasanya Zaid bin Sabit kemudian jadikan Al-Qur'an dengan satu mushaf dengan bahasa paling fasih, bahasa ahli Quraisy. Baik, buat yang dari jauh begini tulisannya ya, yang jauh begini tulisannya, alif mim gini. Laisa minas safar, tulisannya gini, laisa minas safar. Jadi alif laisa minal bir. Nah, laisa minal bir, birnya itu alif lamnya diganti dengan am begini. Laisa minal bir amsiyam adalah siam. Ada nanti orang yang di riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh An-Nisai di dalam sunannya dan juga Tabrani dalam sunannya. Saya lupa nomor hadisnya nanti saya cari. Nggak apa kelihatan tulisan tulis ya. Biasanya dalam sinyal pisah. Jadi gini tulisannya. As-safarnya diganti dengan mi. Jadi kalau ada alif mim di sini, ini adalah logonya Ahlul Kimia. Jangan tahu tentang itu. Baik, silakan memang kata terakhir Ar-rabi'atu huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba wa kafu wal lam fa hadhihi al-hurufu qasatun bil asma'i fala tadkhulu illa 'alaiha nahwu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam takufu syarraka anil nasi fa innaha shadaqatun minka ala nafsika faqul minan nas an-nasi wadh-dhamiri fi minka wa nafsi asma'un lidukuli hurufil khafdi 'alaiha. Adapun tanda keempat adalah huruful khafdi, maksudnya huruful jar. Dan dia adalah apa? Min, ila, man, ala, fi, ruba, ba, wal kaf dan lam. Baik, ini adalah di antara huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Di sebagian kitab Tidak ada Dr. Aiman itu beliau menulis makna-makna dari min itu apa saja, ila apa saja. Nah, kalau dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan makna dari min. Kenapa? Karena nanti akan dibahas di akhir pembahasan tentang yang menyebabkan isim menjadi majrur. Jadi kan setelah tanda-tanda ini beliau akan menjelaskan pada kita tentang i'rab, tentang tanda-tanda harokat akhir. Kemudian nanti baru tentang apa saja menyebabkan isim jadi rofa, jadi doma, jadi fathah. Nanti ketemu lagi dibahas lagi di akhir pembahasan tentang huruf. Barulah nanti beliau menyampaikan tentang mana-mana huruf jar di sini. Apa saja maknanya? Satu huruf itu bisa punya makna minimal 7 sampai 8 makna. Maka sabar, kalau antum sampai nanti akan ada penjelasan. Cuma secara singkatnya biasanya min itu diartikan dengan dari. Kalau ila ke biasanya nih, tapi tidak semuanya bermakna itu ya, karena ada delapan. An itu tentang atau dari, ala di atas, fi di dalam, ruba betapa banyaknya atau sedikitnya, tergantung konteksnya. Bagaimana dalam hadis rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'u wa apa itu rubba sha'imin? Betapa banyaknya orang yang berpuasa di hari. Laisa min siyami, tidak didapatkan dari puasanya illa al-ju'u wal 'ash. Kecuali apa? Lapar dan kemudian ada rasa. Kita bentar lagi udah masuk Ramadan lagi. Mudah-mudahan Ramadan cepat ini apa namanya? Motifnya sampai apa segala bulan berlalu. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini tidak seperti tahun ini. Wal ba dan ba yaitu huruf jar bi yang artinya dengan gitu. Kaf atau ka seperti seakan-akan. Lam itu li bisa artinya milik, bisa artinya untuk tergantung apa konteksnya. Itu arti secara umum. Nanti insya Allah dibahas lagi pada pembahasan akhir. Kemudian antum sabar nanti sampai insya Allah.
Fahadil huruf khassatun bil asma. Apa artinya Pak? Maka huruf-huruf ini adalah khusus untuk isim-isim. Betul, khassatun khusus. Huruf-huruf ini khusus untuk isim. Berarti kalau setelah huruf jar ini ada gak fi'il? Gak mungkin, gak mungkin, abadan. Karena huruf ini menjadikan saya kasar majul. Sedangkan tanda majul itu tanda isim, bukan fi'il. Gak akan Pak selamanya. Atau dapatkan fi zahaba an kerja. Gak mungkin. Mungkin kalau ada annya, kita akan dibahas insya Allah. Bi an yakhruja, bi an yadkhula. Jadi gak mungkin langsung masuk. Kalau ditambahkan dengan an, nanti insya Allah pembahasan yang diinginkan. Kemudian lanjutkan. Fala tadkhulu illa 'alaiha. Fa yadkhulu khassatan bil asma'i fala tadkhulu illa 'alaiha. Apa fala tadkhulu illa 'alaiha? Maka tidak mungkin dia masuk kecuali kepada isim. Betul, hanya kembali ke asma isim. Maka tidak mungkin itu masuk ke huruf-hurufnya kecuali pada atasnya, atas isim. Nah, qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku syaraka 'anin nasi. Apa? Aku syaraka seperti apa? Kafa yakufu, engkau menahan. Kafa, engkau menahan. Takufu, ta'nya itu anta. Takufu syaraka, fi'ilnya, domir mustatir anta sebagai fa'il. Kafa yakufu menahan. Takufu ada domir antanya. Kamu menahan. Syaraka, maf'ul bihi, apa syaraka? Kejelekan, keburukanmu, kejahatanmu. Kamu menahan. Engkau menahan keburukanmu atas manusia. Ya, dari manusia. Artinya kita tidak berbuat buruk pada orang, tidak berbuat jahat sama orang. Kita sudah bisa buat jahat sama dia, tapi kita tahan. Kita nggak mau buat apa buruk sama dia. Takufu syarraka 'anin nas, kata Nabi. Kita menahan keburukan kita pada orang lain. Fa inna shadaqatun minka 'ala nafsika. Sesungguhnya itu adalah sedekahmu atas dirimu. Itu sedekah dari kita untuk diri kita. Betul. Jadi berbuat baik bisa buat diri kita. Karena setiap kita itu punya haknya. Nanti pada jiwa kita punya hak. Di antaranya, karena sedekah minka itu sedekah dari ini untuk siapa Pak? Untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita sampai berbuat sesuatu yang buruk pada orang lain, maka kita menzalimi diri kita sendiri. Benar tidak? Nanti akibatnya akan rugi siapa? Jasad kita, tubuh kita sendiri, dan juga tentang jiwa kita nanti jiwanya yang wa'iyadzubillah. Fakullu minan nasi wa dhamiri minka bin nafsi asma'atun abadi. Dan maka setiap dari kata an-nas dan domir dari minka dan nafsika adalah isim karena masuknya huruf khafat atasnya. Betul sekali, masya Allah. Nah, lihat ikhwan dan ummahat kalau subhanahu wa ta'ala dan akhwat. Setiap dari kata an-nas, lihat kan, takufu syarraka 'anin nas. Atau tahu isim dari mana? An-nas. An-nas taunya isim dari mana? Bukan karena alif lam, bukan ya? Karena apa? Masuknya Ada huruf jar an, ya. Misalnya tadi an, berarti dia isim. Wadhamiri minka, bahkan sampai ka-nya itu kita tahu isim. Taunya dari mana? masuknya Ada min ya, berarti ka itu isim. Domir. Nafsika ala nafsi, nafsi juga isim. Kita tahu isim kenapa? karena masuknya Karena ada an. Paham Pak? Paham pelan ya? Perhatikan. Setiap kata an-nas dari hadis tadi Pak, takufu syarraka 'anin nasi. Nasi kan ada annya an. Berarti isi. Ya kan Pak? Shadaqatu minka, kaknya sampai isim kita tahu. Kenapa? Karena ada minnya. Shadaqatu minka ala nafsika, nafsinya juga isi karena ada an. Begitu ya. Baik, kenapa? Wa min hurufil khafdi wa min hurufil khafdi ahruful qasami nah, liqauniha tajurul isma ba'daha wa hiya salatatu ahrufin.
al-wawu wal ba'u wat ta'u wa sumiyat ahrufa qasami li annaha tadkhulu 'ala al-muqsami bihi wa la yakunu illa isman nahu wallahi wa tallahi wa billahi. Nah, wallahi wa billahi asam. Wa min hurufil khafdi ahruful qasam. Terjemahkan. Termasuk huruf-huruf khafat adalah huruf-huruf qasam. Iya, huruf-huruf qasam. Huruf-huruf digunakan berapa? Sumpah. Makanya tadi tandanya berapa? 5 atau 4? 4. Karena huruf qasam dimasukkan pada huruf khafat. Tapi kami bilang 5 enggak apa-apa ya. Karena kan huruf qasam ada kita bikin sendiri. Likauniha, kenapa kok dia masuk pada huruf qasam? Likau apa masuk pada huruf khafat? Likauniha tajurul isma ba'daha. Karena dia menjadikan isim majrur setelahnya. Betul. Karena huruf-huruf qasam itu likauniha. Karena huruf-huruf qasam itu gitu ya artinya. Tajurru menajurkan. Itu salahnya pakai jar, bukan pakai kaf itu. Mereka pakai jar. Kenapa? Karena penulis kebanyakan kita juga punya jar ya. Tajur lagi semabaknya memajurkan isim setelahnya. Wahia salah satu ahrufin dan huruf qasam itu ada berapa? 3 huruf. Al-wawu wal ba'u wat ta ini huruf qasam. Wa summiyat ahrufa qasamin awalnya wa summiyat ahrufa qasam. Summiyat dinamakan dengan apa? Huruf-huruf qasam. Kenapa? Li'annaha masuk kepada muqsam bi. Iya. Muqsam yang disumpahkan dengannya. Karena dia masuk ada huruf itu huruf qasam atas sesuatu yang disumpahkan dengannya. Karena kan huruf qasam nggak bisa sendiri kan, butuh pada yang disumpah. Dan kita gunakan huruf qasam ini kita hanya boleh bersumpah dengan atas nama Allah. Sampai nggak boleh wallahi wa rasul, demi Allah demi rasul. Tapi kan ada orang begitu kan, demi Allah demi rasul. Cukup demi Allah saja. Kita tidak boleh. Man halafa syai'an bi ghairillahi faqad asyraka bihi. Dan siapa yang bersumpah dengan nama sama Allah maka dia telah syirik. Tapi syiriknya syirik sama Allah. Apalagi sampai sumpah pocong kalau ada dulu. Zaman kita kabar. Ya, huruf-huruf qasam di sini kalau Allah bebas dengan cara wal asri wan najm. Nah itu butuh pada sesuatu yang disumpahkan. Wan najmi demi bintang, wal asri demi masa. Nah masa dan bintang itu sesuatu yang disumpahkan. Paham ya? Ya makanya namanya adalah huruf qasam. Itu qasam juga wal asri. Wal asri. Baik, ciri-cirinya wawu qasam dan ba qasam. Pokoknya salahnya jadi majrur. Jadi kalau ada wawu ba dan ta setelahnya majrur wallahi billahi tallahi maka pastikan berarti wawu dan ba dan ta di sana adalah huruf qasam. Berarti wal asri setelah wawu apa asalnya? Kasrah. Berarti wawunya wawu qasam. Wan sama. Cuma tapi enggak ada kasrah. Karena akhirnya ada alif baiknya. Nanti sampaikan juga di bahasa Arab sama. Yang boleh hanya Allah ya mengucapkan. Betul. Kalau Allah bebas, karena Allah kan yang paling agung. Nah, kalau kita hanya Allah saja. Karena kan mengagungkan sesuatu. Sumpah itu berarti mata Allah. Sesuatu yang Allah sumpahkan di dalam Al-Quran berarti saat itu mengandung sesuatu yang agung. Wattini wazzaitun, buah tin dan zaitun. Itu lihat masalahnya banyak. Wal asr demi masa berarti waktu itu sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan najm bintang berarti memiliki keagungan di sisi Allah. Nah, kalau kita mengagungkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak boleh. Tapi kalau Allah bebas, nah kita siapa aja. Paham ya? Ya. Ya. Wala yakunu illa isma dan tidaklah dia adalah kecuali dia itu adalah isim. Benar. Tidak ada yang disumpahkan itu melainkan hanya Allah. Isim wala yakun maksudnya muqassam bihi. Yang disumpahkan itu tidaklah terjadi melainkan di sisi
isim. Jadi setelah wawu dan ta dan ba merupakan sumpah, maka setelahnya apa? Saksi isim. Nahwu wallahi. Contohnya wallahi, tallahi, dan billahi. Baik, tambahan buat antum silakan ditulis Ikhwan. Terakhir dapat ini. Dalam tuhfatus saniyah, syarat majrur disebutkan bahwasanya al-wawu, huruf wawu yang merupakan huruf qasam, la tadkhulu illa 'ala ismi wahid. Wawu ini kalau kita gunakan tidak masuk melainkan pada isim zahir, enggak boleh dhamir. Wallahi, Allah menyebut wasyamsi wadduha wan najmi. Begitu ya Pak. Itu isim zahir saja. Enggak boleh kita pakai dhamir. Wahu, waka, waki. Nah, dhamir waka. Nah, wawu itu hanya pada isim zahir saja. Dan sedangkan ba wala tahtassu bil lafzin duna lafz. Kalau ba umum, bisa untuk yang zahir, bisa untuk dhamir. Misalnya ada bilang Allahumma wa bika la adribanna kasur. Wa bika. Ya Allah, wa bika, aku bersumpah dengan atas namamu, la adribanna kasur, saya akan memukul orang yang malas. La adribanna kasur. Bika boleh. Billahi juga boleh. Kalau bi itu boleh pada dhamir, boleh pada isim zahir. Tapi kalau wawu khusus pada isim zahir saja, nggak bisa bersama sama dhamir. Adapun ta yang kita gunakan ini ta itu tak sumpah hanya masuk kepada lafaz jalalah Allah saja. Tidak bisa masuk tal asri, tasyamsiyah. Ta itu huruf qasam khusus kepada lafaz jalalah Allah saja digunakan. Allah. Udah itu saja. Kalau wawu bisa pada Allah bisa, tapi kalau kita nggak boleh ya, Allah bebas pakai wawu. Artinya wawu itu hanya pada isim zahir. Kalau ba bisa zahir, bisa dhamir. Tapi kalau ta hanya khusus digunakan kepada lafaz jalalah Allah. Maka di Al-Quran ada nggak? Allah ada, tapi digunakan oleh sumpahnya yang dikisahkan oleh Allah, bukan Allah yang disumpah, bukan, tapi mengisahkan tentang satu kondisi, ada Rasul atau yang disebutkan ada Allah di satu ayat itu menunjukkan sumpahnya bukan dari Allah. Anda menyebutkan Allah. Masa Allah bersumpah dengan namanya? Paham ya? Saya ulang kembali. Wow, khusus untuk isim zahir. Ba khusus apa? Ba umum, bisa zahir bisa dhamir. Adapun ta hanya khusus untuk apa? Lafaz jalalah Allah. Dan kesimpulannya wa hasilu ma zakara min alamatil ismi arba'un. Apa Hasil mata kalau min alamatil ismi arba'atun. Dan kesimpulannya apa yang penulis sebutkan dari alamat-alamat isim itu ada 4. Betul. Hasilu ma, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis dari tanda-tanda isim itu ada berapa? 4. Isnani tarhiqanil isma fi akhirih. Silakan dibaca. Isnani tarhiqanil isma fi akhirih wa huma al-qadru wa tanwinu. Nah, apa artinya isnatan dulu? Isnatan tarhiqanil isma fi akhirih. 2 yang cirinya, 2 yang masuk kepada isim itu. 2 yang masuk kepada isim. Bagaimana tuh dalam doa kubur? Assalamualaikum dia dalam mukminin wal wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan ikut pada kalian. Ini sama. 2 yang mengikuti isim. 2 yang mengikuti isim pada akhir. Maksudnya 2 apa, Pak? 2 tanda. 2 tanda yang mengikuti isim di Akhir. Di akhirnya. Jadi kesimpulannya gitu ya Pak ya. Tanda isim ada 4. 2 mengikuti isim di akhirnya. Maksudnya apa? Tandanya ada di akhir isim, bukan di awal isim, kan di akhir isim. Wa huma al-khafdu wa tanwin. Keduanya adalah khafat dan tanwin. Betul, keduanya khafat. Khafat kasrah itu di mana tempatnya? Akhir. Di akhir. Tanwin Di akhir. di akhir. Berarti 2 tanda berada di akhir isim.
yaitu kasroh sama tanwin. Jadi kalau antum dapatkan kasroh atau tanwin pastikan isim. Wa isnani tadkhulani alaihi fi awalihi. Dan yang dua adalah apa yang masuk di awalnya. Betul. Dan dua tanda masuk atasnya di awalnya. Artinya masuk pada isim itu di awal. Dua di akhir, dua sebelumnya itu di awal. Jadi sebelum isim harus ada tanda ini dulu. Apa itu? Wa huma al wa huruful khafdi. Dan keduanya adalah al dan huruf khafd. Benar kan? Al itu datang setelah isim atau di awal? Sebelum. Huruf jar Di awal. juga di awal. Tapi kalau tanwin sama kasrah Ya. di akhir. Jadi kesimpulannya gitu. Dua di akhir, dua di awal sebelum isimnya. Kalau di akhir tanwin, maka anda pastikan ini ada 4 tanda isim yang dijelaskan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Jadi kalau kesimpulannya tanda isim ada berapa? 4. Dua di akhir apa? Dua di akhir kasam sama tanwin. Dua di awal al huruf. Kalau antum dapatkan salah satu isim ada tanda. Kadang isim itu punya 2 tanda. Ada al, ada kasroh juga. Berarti lebih enak gitu ya. Terkadang sama satu tanda. Kalau ada salah satu tanda itu maka pastikan itu adalah apa? Isim. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tafadhol. Kalau tidak ada seperti biasa ya. Ada PR buat antum di latihannya. Apa soalnya? Iqra'il ayat al-atiyah, bacalah ayat berikut, summa stakhrij minha, kemudian keluarkan darinya isim-isim ma'a bayanil alamatil lati urifat bi, bersama bayanil alam, penjelasan apa? Tanda allati urifat biha, yang dikenal dengan tanda-tanda itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu PR juga nanti dibahas di depannya insyaallah taala. Antum cari mana isimnya, karena bukan dengan mana, tapi tandanya. Antum tahu dia isim, tandanya apa? Begitu ya? Gampang insyaallah. Insyaallah mudah. Cari mana isimnya, tandanya apa? Iya betul. Ada tuh tulisannya asma isim. Alamatul lati ulifat, ya, tandanya apa? Apakah al? Apakah kemasukan jar atau jar sendiri kasrah doang? Atau apa tadi? Terakhir tanwin. Silakan. Baik, silakan ada yang bertanya, mungkin dari yang jauh atau yang dekat. Silakan Pak Abang. Cara menulis domah ta'in itu gimana? Bagus pertanyaan. Lupa itunya ke lepas dari tadi nggak dengar. Baik, maaf. Cara menulis domah ta'in itu bagaimana? Boleh tulis begini. Atau boleh begini. Ada satu lagi. Nah, yes. Ada apa? Akhirnya ada apa? Buntutnya. Wow. Saya bilang kola. Yang di sini sama. Ada yang 99. Kola. Mak. Kola. Boleh Pak? Ini juga boleh. Atau bagaimana? Oke. Kan doma tanwin. Jadi kan domanya doma tain, 2 doma. Tapi ada tulis begini juga tidak apa-apa. Itu boleh. 99. Ada yang 99 itu orang Arab tuh yang 99. Oh, begini ya. 99 jadi sama. Iya, ini nama. Memang banyak Pak tulisan. Di satu lagi Ya, nah. di sini Yang dari jauh silakan ya kalau mau bertanya juga. di sini menulis syara'a dengan bada'a itu ada beda maksud. Sama. Bagus. Nanti saya sampaikan itu termasuk dari af'alus syuru'. Af'alus syuru' punya teman-temannya, mannya sama. Syara'a, bada'a, taufiqa itu diantara af'alus syuru'. Namanya fi'il yang digunakan untuk memulai. Misal antum ingin bilang, hari ini saya mulai belajar bahasa Arab. Bada'tu adrusul lughatal arabiyyah al-yauma. Jadi setelah fi'il lagi. Maksudnya apa? Bada'tu aku mulai. Atau syara'tu sama. Atau boleh taufiqtu. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-A'raf ketika itu Nabi Adam mengatakan, Allah berfirman wa taufiqa yakhsifani
alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhukuma ya, antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin dalam surat Al-A'raf. Kemudian wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka Adam dan Hawa mulai tafiqa yakhsifani. Terus artinya sama dengan bada'a. Jadi kalau untuk mendapatkan bada'a, syara'a, tafiqa itu artinya mulai. Maknanya sama, tidak ada bedanya. Ya, tinggal pilih salah satu. Begitu ya Pak. Nanti ada pembahasan lagi insyaallah tentang af'alus syuru'. Tentang isim-isim an-nawasikh. Apa huruf yang menasahkan. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya bacakan secara singkat faidah Pak yang ada dalam bintang ya. Sebentar doang. Saya bacakan. Fawaid wa tanbihat yang ada dalam bawah. Ada kan? 18. Biar antum tahu itu fawaid wa tanbihat. Paham itu ada apa namanya? Bintang, tanda bintang. Ada ya? Ya, saya bacakan secara cepat. Wa fawaid wa tanbihat, faidah dan tanbihat. Itu adalah apa namanya? Keterangan. Yang pertama, al-khafdu wal jarru madluluhuma wahidun. Wal khafdu bi ma'nal jarri. Maksudnya yang pertama faidahnya, khafat dan jar itu madluluhuma wahidun. Maksud dari keduanya itu maksud madluluhuma. Yang dimaksudkan dari keduanya satu. Maksudnya apa? Kasrah itu. Itu fal khafdu bi ma'nal jar. Artinya antum boleh bilang khafat, boleh bilang jar. Itu maksudnya ya, satu. Yang kedua, takunu al alamatan lil ismi, takunul al alamatan lil ismi idza lam takun min asril kalimati. Ini penting nih. Tanda al itu termasuk dari tanda isim, alamatan lil ismi, tanda untuk isim idza apabila lam takun min asril kalimati. Apabila al itu tidak termaksud min asril kalimat, dari pokok asal katanya. Nahwu ar-rajulu wal gulam. Antum lihat ar-rajulu wal gulam. Itu kan asalnya dihilangkan alif lamnya jadi apa? Rajulun. Al-gulam, gulam. Berarti al ini bukan asli katanya. Ditambahkan kan? Amma idza kanat min asliha. Adapun apabila al itu memang asal dari kata itu. Kalau dibuang alnya enggak jadi makna, Pak. Itu maksudnya asalnya. Fala takunu alamatan lahu. Maka itu bukan tanda untuknya. Nahwu alqa min qauli ta'ala. Lihat alqa, ada kata alqa min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala. Kalau antum buat kata alqa, lihat wa alqa fil ardi rawasiya. Al kan ada alnya kan? Alqa isim bukan? Bukan. Kenapa? Antum buang alnya. Jadi apa? Ko ada mananya? Enggak ada. Berarti al ini adalah pokok asal katanya. Tapi kalau ar-rajul al-gulam, antum buang alnya, rajulun, gulam, masih ada mananya kan? Berarti alif lam ini bukan pokok katanya. Gitu caranya. Paham ini? Kalau alqa, al. Contoh lain. Bukan isim. Ya. Setelahnya isim ya. Betul. Iya, fil ardinya isim kalau fil ardi. Alqa-nya bukan. Kan ardi kan ada fi-nya. Kemudian dia kasar dan alha. Wa nahwu alha, contohnya alha di dalam firman Allah, alhaakumut takasur. Alha isim atau fi'il? Apa isim bukan? Maaf salah, isim kan? Bukan. Karena kalau dibuang alnya ya, Pak. Hakumut, kumnya kan kalian. Enggak nyambung ya. Maka berarti al di sini adalah asal dari katanya. Paham ya? Yang dimaksud al di sini adalah al yang masuk pada isim, bukan pokok katanya. Kalau al memang pokoknya, kalau dibuang alnya nggak jadi kata, nggak jadi satu makna. Paham ya? Fahiya fihi ma'asliyah, kata penulis, maka al yang ada pada alqa dan alha di dalam keduanya adalah al asliyah, huruf asli dia, bukan tambahan. Fala yu'rafu biha al ismu, maka isim itu tidaklah dikenal dengannya. Paham ya? Dengan itu. Kaidah kedua paham ya? Jadi al yang dimaksud bukan al yang asli pokoknya. 3. Laisa bilazimin istima'u kulli hadhil alamatil arba'i. Laisa bilazim, tidak seharusnya gitu. Laisa bilazimin.
Istima'u kulli hadil alimat, berkumpulnya setiap tanda-tanda yang 4 ini, hadil alamatil arba, hatta tadulla ala ismiyatil kalimah, sampai menunjukkan atas isim cara kata itu. Artinya kata itu menjadi isim. Saya ulang lagi, tidak seharusnya setiap 4 tanda ini menjadi tanda bahwasannya kata itu isim. Paham? Tidak seharusnya berkumpulnya seluruhnya, Pak. Jadi dia itu isim kalau berkumpul 4-4-nya. Tidak harus seperti itu. Paham ya? Bal ba'duha kafin fidzalika. Akan tetapi sebagiannya kafin sudah menyukupi untuk itu. Jadi kalau cuma ada 1 tanda ya sudah isim. Jadi nggak mesti satu isim punya berapa? 4 tanda. Sebagiannya saja sudah mencukupi. Itu faedah yang ketiga dari penulis. Ada yang keempat, huruful qasami min hurufil jar. Huruf qasam itu termasuk dari huruf jar. Wa innama fasalahal musannifu, hanya saja penulis memisahkannya. Ya, makanya tadi tandanya 4 kan, fasalah itu memisahkannya. Liqauniha tufidul qasam bi khilafi ghairiha, karena huruf qasam itu bermakna sumpah, beda dengan yang lainnya. Kalau lainnya kan bermakna sumpah kan, makanya dibuat sendiri, dipisahkan. Walaupun itu masuk pada huruf khafat. Asalnya nggak disebutkan huruf qasam nggak apa-apa, karena itu sudah masuk huruf khafat. Makanya tandanya hanya 4. Wa alam annal qasama biha minal makhluqi la yajuz, dan ketahuilah wa annal qasama biha, bersumpah dengan huruf-huruf qasam minal makhluk, dari kalangan makhluknya, la yajuz, nggak boleh, illa billahi au bi asma'ihi wa sifatihi, kecuali kalau kita mau bersumpah dengan nama Allah atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya, ya. Billah, wallahi, atau kita bersumpahnya dengan warrahman, warrahim. Kita hanya boleh bersumpah, boleh dengan nama-nama dan sifatnya, boleh. Tapi nggak boleh dengan nama sifat. Fala yajuzu an yuqal, nggak boleh disebutkan. Lihat di sini. Wan nabi, demi nabi. Wal ka'bati, demi Ka'bah. Wa hayatika, demi hidupmu. Asbah dzalik, dan sepertinya, dan seterusnya. Nah, ini orang-orang Arab yang ada, yang orang pedagang-pedagang di sana, orang Bangladesh dan sebagainya. Mereka suka bilang wallahi wal Ka'bah. Antum dengar? Kalau mereka lagi. Sekarang masih, Pak. Waktu itu pernah kan ada mau cukur dibotakin habis tahallul, habis umroh. Dikiranya kita belum bayar, kelompok waktu pas saya yang jamaah umrah yang lain, dikiranya belum bayar, padahal kan udah dibayar. Dia marah-marah, sampai kan akhirnya mutawifnya wallah qad dafa'tu laka nukut, saya demi Allah. Dia jawab wallahi wal ka'bati, demi Allah dan Ka'bah, antum belum bayar gitu katanya. Sampai begitu. Orang jahil, ya orang jahil. Karena yang dagang sana kan orang Bangladesh, bukan orang-orang yang berilmu, yang pedagang ya, anak cukur gitu. Itu salah ya, wal Ka'bah wan nabi, nggak boleh sampai nabi. Baik, terakhir yang kelima, ahmalul musannifu anfa alamatil ismi wa huwa, penulis itu mengabaikan anfa alamatil ismi, katanya mengabaikan atau meninggalkan tanda isim yang paling bermanfaat, katanya gitu. Anfa itu tadi bermanfaat, isim tafdil. Wa huwa isnadu ilaih. Jadi ada tanda yang kelima itu isnad ilaih, tapi penulis nggak menyebutkan isnad ilaih. Ai al hadisu anhu, yaitu ada mengatakan darinya wa bihi istudila ala ismiyati dhamairi wa katai, dan dengan inilah maka akan menjadi satu dalil tentang menunjukkan akan isim pada satu domir, seperti ta fi kuntu ala taro anna la taqbal al. Lihat kata kuntu itu isim. Ada tandanya enggak tuh itu isim? Kamu lihat anna la taqbal al, katanya. Bukankah dia tidak menerima al? Tu-nya enggak kan? Wala ya'huka tanwin, enggak menerima tanwin juga. Wala ghayruha minal alamatil lati tuqadu lil ismi, dan tidak juga selainnya dari tanda-tanda yang disebutkan untuk isim. Kuntu tu itu kan isim. Antum tahu enggak itu isim? Nggak ada alnya kan, nggak ada tanwin, nggak ada huruf jar setelahnya, sebelumnya. Kenapa? Wasiwa annaka haddatsata anhu, hanya saja kamu menyandarkan berdiri. Siapa yang berdiri? Kamu berdiri. Berarti kita menyandarkan kata berdiri kepada orang itu, saya, ya kan, kumtu. Berarti itu adalah isim. Namun saya sampaikan ini kalau kita tahu mananya. Kalau nggak tahu coba jalasta. Tanya kan isim kan, domir. Kita tahu dia isim, kan nggak ada huruf jar, nggak ada semuanya.
Kenapa? Karena kita menyandarkan duduk kepada dia. Tapi kan itu buat orang yang tahu maknanya. Kalau orang Arab mungkin iya tahu. Kalau kita nggak tahu. Makanya kan Imam Shafi'i tidak menyebutkannya karena beliau itu menyebutkan umum buat orang-orang ajam. Kalau isnad ilai susah kecuali kalau antum tahu maknanya. Ya. Misalnya dhahaba, misalnya zahabu ilal masjidi, zahabu ilal masjidi, mereka pergi ke masjid. Ada isim nggak di sini? Ya, wawunya mereka, karena kita menyandarkan pergi kepada mereka. Nah begitu. Jadi dengan kita mengetahui ada isnad maka domir dapat. Tapi kita jawab lagi, domir juga bisa kelihatan walaupun nggak pakai isnad. Pakai apa Pak? Huruf jar kan? Minka, minhu, ilaika. Domir ketahuan ada apanya? Ada huruf jarnya. Tapi kalau seandainya antum dapatkan ada isim yang memang nggak ada tandanya, itu berarti tanda kelima. Apa tandanya? Isnad ilai. Itu menyandarkan satu kata kepadanya. Paham ya? Tanda isim. Ya baik yang terakhir yang tidak disebutkan ada penulis. Jadi asalnya itu ada 4. Antum tambahkan lagi yang 5 isnad ilai, tapi itu biasanya hanya kita dapatkan kalau kita tahu apa? Maknanya. Kalau enggak ya susah. Ya, isnad ilai. Baik, itu aja pembahasan dari kita hari ini ya. Insyaallah taala semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi. Aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum bi hadzal muhadarah. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pembahasan pasal keempat, yaitu tentang tanda-tanda fiil di pekan berikutnya. Tapi jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Baik, sampai sini dulu ikhwan. Nanti kalau ada yang bertanya simpan dulu aja buat pekan depan karena waktu kita sudah siang ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ikhwan wa akhwat juga yang mengikuti jarak jauh ini ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Burasah juga ya ikut, masya Allah Burasah. Ya, wajazaknya khairan ya Burasah dan Bu Norma ya, insya Allah. Ya, mohon maaf tadi terlambat karena saya tadi resepsi biasa sebelum berangkat bayinya itu dulu apa ya, buang air dulu, jadi ya kan agak jauh. Saya dari Tambun ke sini lumayan agak jauh. Ya, wayakum sama-sama Burasah Bu Norma. Nah, barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam.